Baik, selanjutnya untuk part kedua untuk algoritma DES. Sebelumnya kita sudah bahas bahwa kita sudah menemukan nilai L0 dan R0. Kemudian juga kita sudah mendapatkan 16 buah kunci yang akan kita gunakan untuk proses saat ini, yaitu enchippering. Dalam proses enchippering, nantinya blok plaintext akan mengalami 16 kali putaran atau 16 kali proses, yang mana nanti setiap putaran enchipperingnya itu merupakan jaringan VHDL seperti yang ada di slide berikut. Nah, kalau kita lihat ini LI sama dengan RI-1, kemudian untuk RI LI-1 XOR, kemudian ada fungsi F terhadap RI-1, KI. Jadi kalau kita lihat untuk mendapatkan nilai LI itu kita harus perhatikan RI-1-nya. Maksudnya kayak gini. Kalau misalkan LI-1 sama RI-1 itu adalah L0 sama R0, untuk mendapatkan nilai L1 kita hanya perhatikan R0-nya, karena L1 otomatis kita ambil dari R0. Namun untuk mendapatkan R1-nya kita harus melakukan proses enchippering melalui proses F, kemudian ada proses terhadap nilai K tadi yang ada 16 kali, kemudian ada proses XOR. Jadi ini secara keseluruhan merupakan proses enchippering. Nah, fungsi F-nya itu sendiri terdiri dari berbagai macam proses sebenarnya. Kalau kita perhatikan di chart berikut, ada proses yang mana masukannya tadi untuk setiap proses L0 atau R0 kan dipecah menjadi 32 bit masing-masingnya. Nah, di sini anggap aja RI-1 itu adalah R0, di mana nanti ada proses masukannya adalah 32 bit, kemudian nanti diekspansikan menjadi 48 bit, kemudian nanti ada proses XOR terhadap kunci yang tadi kita sudah dapatkan atau kita bangkitkan, kemudian nanti ada proses yang namanya S-box, kemudian nanti terakhir ada namanya P-box. Nanti output keluarannya adalah 32 bit. Nah, ini merupakan fungsi turunan dari si proses F tadi ceritanya. Nah, kita langsung masuk ke proses pertama. Kita akan melakukan yang namanya proses ekspansi. Nah, di sini kita perhatikan dulu tentang tabel ekspansinya seperti apa. Jadi kalau misalkan ada 32 bit inputan yang berasal dari mungkin dari R0 tadi. Nah, anggap aja urutannya adalah 1 sampai 32 yang terhadap yang ada di tabel warna putih. Nah, kemudian kalau kita perhatikan di sisi kanan dan kirinya ada tabel tambahan warnanya kuning. Ini adalah proses ekspansinya. Dan tabel kuningnya itu sebenarnya juga diambil dari tabel putih. Kalau kita lihat di sini nilai 5, 9, 13, 17, 21 dan seterusnya itu diambil dari urutan 1, 5, 9, 13 dan seterusnya. Dan hanya saja satunya ditaruh ke bawah, kemudian 5-nya dinaikin ke atas. Sama halnya dengan yang ada di 3, 2, 4, 8 dan seterusnya, itu merupakan diambil dari kolom terakhir tabel putihnya. Jadi sebenarnya proses ekspansi ini juga sebenarnya hanya mengembangkan bit-bit menjadi 48 bit. Nah, ini kalau kita perhatikan proses ekspansinya itu kita ambil contoh dengan R0 yang tadi kita sudah dapatkan sebelumnya. Nilainya adalah seperti yang ada di tabel putih ini. Kita taruh 0 sampai ke bawah, itu kita isi geser ke kanan. Kemudian kita tambahkan tabel kuningnya, maka sekarang proses hasil ekspansinya menjadi nilai 1, 0, 0, 0, 0 dan seterusnya. Oke, jadi ini kalau kita lihat hasil dari ekspansi terhadap R0, nilai bitnya menjadi 48 bit. Kemudian setelah kita dapatkan ekspansinya, apa yang kita lakukan? Kita akan melakukan rumus yang ada di atas itu, yaitu adalah kita mengXOR-kan dengan nilai K, yang mana K-nya tadi kita ambil K1. Jadi karena ada 16 nanti, karena ini adalah merupakan proses putaran pertama, kita menggunakan masih K1. Nah, K1-nya juga ada 48 bit.
Sehingga kalau kita XOR-kan nilainya akan mendapatkan nilai A1 yang ada di tabel berikut. Nah, vektor A tadi, nilai A tadi kita pecah-pecah menjadi 8 kelompok, yang mana masing-masing kelompoknya terdiri dari 6 bit yang nantinya merupakan masukan untuk proses substitusi yang kita sebut sebagai namanya S-box. Nah, S-box ini karena ada 8 matriks substitusi, maka nanti S-box-nya juga 8. Nah, yang mana S-box ini menerima masukan 6 bit, kemudian nanti akan mengeluarkan 4 bit. Caranya seperti apa? Kita perhatikan dulu. Di sini ada nilai A1, kita nanti akan substitusikan dengan S1, yang mana ini merupakan bagian dari S-box. Kemudian untuk kelompok yang kedua kita substitusi dengan S2, yang ketiga dengan S3 dan seterusnya. Jadi di sini kalau ada 8 kelompok, kita akan menggunakan S-box-nya ada 8 juga, dan nilai S-box-nya adalah seperti berikut. Jadi ada S1, S2, S3, S4. Ini merupakan salah satu tahapan rumus yang ada di DS. Dan di sini kalau kita lihat ada S sampai S8. Nah, kita ambil contoh, salah satu contohnya yaitu kelompok yang pertama. Kita akan melakukan proses terhadap S1 dulu. Kalau kita perhatikan tabel S-box S1, nilai 14, 4, 13, 1, dan seterusnya, kita akan konversikan menjadi angka heksadesimal atau biner seperti berikut. Jadi nilainya sekarang menjadi 110, 0100, dan seterusnya. Nah, cara kerjanya adalah kita ambil dulu nih nilai angka A1 yang kita sudah dapatkan sebelumnya. Kita ambil kelompok pertama yaitu adalah 100, 110. Yang kita lakukan, kita akan memisahkan angka biner tersebut menjadi 2 blok. Blok pertama itu kita ambil bit pertama dan terakhir yaitu 1 dan 0. Kemudian kita gabungkan menjadi nilai 10. Bit kedua yang berada di tengah-tengahnya yang tadi tidak diambil, nilainya menjadi 0011. Jadi kita sekarang punya 2 blok biner bentuknya. Dari blok biner tersebut, maka kita akan coba cocokkan dengan tabel S1 pada S-box. Nah, kalau kita lihat di sini ada sisi 0011 merupakan sisi yang bagian atasnya di kolom keempat. Kemudian 10 itu merupakan baris ketiga. Perpotongan di antara kedua bagian tersebut kita mendapatkan nilai 1000 yang berwarna merah. Nah, ini adalah merupakan hasil dari proses S-box, inputan 6 bit, keluarnya menjadi 4 bit. Jadi kalau kita lakukan proses S1 sampai S8 ke seluruhnya, maka nilai B1 hasil keluarannya adalah seperti berikut. Yang mana panjang dari vektor B ini adalah 32 bit. Berikutnya B nanti akan menjadi masukan untuk proses permutasi. Sama halnya dengan sebelumnya. Namun di sini kita akan menggunakan yang namanya adalah P-box, jadi permutation box-nya. 16, 7, 20, 21 itu merupakan susunan yang sudah disusun oleh algoritma DS. Jadi kalau kita perhatikan, kita punya inputan B1, 1, 0, 0, dan seterusnya. Kemudian kita tinggal mengkonversi bit tersebut menjadi urutan yang ada di tabel. Maka secara gambaran akhirnya hasil dari proses P-box terhadap B1 hasil akhirnya menjadi seperti berikut. Oke. Proses PB merupakan keluaran dari fungsi F. Jadi baru selesai fungsi F aja. Bit-bit tersebut akan di-XOR-kan lagi dengan yang namanya LI-1. Jadi kalau di sini kasusnya adalah L0 untuk menghasilkan RI. Jadi kita baru mencari yang namanya R1. Jadi kalau misalkan proses PB sebelumnya itu kita baru mencoba menyelesaikan nilai R1. Jadi PB tadi kita akan lakukan proses terhadap L0
di XOR-kan, maka kita akan mendapatkan nilai R1. Dan ini baru nilai R1. Dan sekarang yang kita lakukan selanjutnya adalah lakukan sebanyak 16 kali terhadap L1 dan R1 tadi, sehingga kalau diproses terus dan terus selama 16 kali, kita akan mendapatkan nilai hasil akhir dari L16 dan R16 adalah sebagai berikut. Nah, setelah selesai kita dapatkan L16 sama R16. Di sini kita lakukan permutasi IP inverse atau permutasi awal balik atau inverse initial permutation atau apapun namanya. Nah, di sini sudah disediakan tabel dari IP-1 dan L16 dan R16 itu akan kita lakukan konversi terhadap inverse IP. Jadi setelah kita cocokkan bitnya sesuai tabel, baru kita akan mendapatkan nilai hasil ciphertextnya, yaitu yang ada di tabel berikut 01, 01 dan seterusnya. Kurang lebih untuk gambaran proses DS seperti itu. Untuk proses selanjutnya adalah dekripsi. Kalau kita perhatikan, ini hanya membalik sedikit dari algoritma yang ada, yang mungkin nanti bisa menjadi bahan diskusi kita selanjutnya. Dan mungkin untuk materi-materi selanjutnya bisa dilihat di slide mengenai kelebihan maupun kekurangan yang ada di dalam DS. Sekian dulu untuk materi DS kali ini, kita lanjutkan di lain waktu. Terima kasih.